Oke, jadi pada siang ini saya akan sharing mengenai materi tentang karakter appeal sama shape language ya. Sebenarnya materi ini itu sudah saya sampaikan juga, tapi dalam bentuk video. Jadi sekarang kita diskusi mengenai materi itu, apa sih itu karakter appeal, lalu shape language itu termasuk bagian dari karakter appeal gitu ya. Karena karakter appeal itu kan sebenarnya prinsip animasi apa appeal itu ada salah satu dari 12 prinsip animasinya Walt Disney. Ya. Nah, sebenarnya apa sih itu karakter appeal kan gitu. Nah, appeal itu dari bahasa Inggris itu dia berarti daya tarik gitu. Atau bisa juga kita sampaikan sebagai pesona ya, sebuah pesona appeal dari suatu karakter gitu. Jadi appeal itu kalau kita lihat di bahasa Inggris, Anda cari di Google Translate aja appeal itu apa sih? Jadi dia masuk ke daya tarik atau pesona gitu ya. Menarik gitu ya, artinya menarik sebenarnya. Karakter appeal itu artinya appealing tuh berarti menarik. Jadi membuat orang itu menjadi mengalihkan perhatiannya gitu. Jadi mampu menarik perhatian orang. Oke, jadi sebenarnya karakter appeal yang daya tarik itu tidak hanya dimiliki gitu ya, tidak hanya diterapkan untuk karakter protagonis. Jadi protagonis itu apa sih? Karakter protagonis itu biasanya good guy gitu ya, intinya jagoannya gitu, jagoannya atau misalnya kalau di film itu starring gitu, jadi bintang utamanya itu biasanya protagonis biasanya. Namun tidak jarang juga sekarang banyak karakter yang antagonis tuh jadi bintang utama seperti bahkan Joker tuh dibuatkan filmnya sendiri padahal dia kan antagonis. Tapi Joker itu dia jadi satu film layar lebar sendiri, dibuatkan filmnya. Rahwana juga dia ada serinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi sebenarnya karakter appeal itu tidak hanya di karakter utama yang baik ya, jagoannya, tapi juga appeal ternyata banyak juga ada di karakter yang antagonis, yang pemeran jahat. Bahkan sebenarnya banyak eh, kita gitu yang punya idola gitu, ternyata karakternya karakter antagonis itu. Atau misalnya ada yang superhero, ada yang anti-hero. Jadi kayak Spawn itu, mungkin ada yang pernah tahu Spawn itu dia di Dark Horse ya, Dark Horse comic. Si Todd McFarlane yang menciptakan karakter itu. Sebenarnya Spawn itu dia sebenarnya ada hubungannya sama si Venom dulu. Karena Todd McFarlane itu dulu pernah di Marvel, tapi karena dia ingin punya karir sendiri, jadi dia buat di Dark Horse Comic. Jadi Spawn itu salah satunya. Lalu ada Hellboy juga. Nah, Hellboy itu kan sebenarnya dia anti hero dia. Maksudnya dari karakternya segala macam. Jadi intinya karakter appeal, jadi daya pesona atau daya tarik itu tidak hanya di karakter yang baik gitu ya, dia karakter protagonis saja, tapi juga ada di antagonis dan ada yang istilahnya karakter penyerta atau sidekick. Nah, sidekick itu apa sih? Jadi kayak tendangan samping itu, enggak jadi tidak tidak secara harfiah seperti itu. Jadi istilah sebenarnya sidekick itu seperti misalnya kalau kalau si di Pokemon itu ada si Ash itu ngajak si Pikachu itu sebenarnya dia karakter penyerta, tapi dia jadi ikon dari Pokemon itu. Misalnya kalau Batman sama Robin gitu ya, Batman itu sama Robin itu si sidekicknya Batman. Nah, seperti itu. Ada yang bisa nyontohin nggak lagi sidekick itu contohnya, karakter sidekick misalnya apa ya, SpongeBob sama Patrick itu sidekick gitu. Misalnya Mickey Mouse sama Minnie Mouse itu mereka couples. Sidekicknya misalnya ada si Pluto gitu ya, Pluto anjingnya. Pak, Ya. kalau Upin Ipin yang mana sidekicknya, Pak? Yang Upin apa Ipin? Kalau itu couples itu dia. Sidekicknya si kakaknya itu, sidekicknya si kakaknya, terus si siapa namanya itu teman-teman yang lain tuh sidekicknya. Karena kan judulnya Upin dan Ipin. Jadi mereka itu adalah ininya bintangnya.
Karena judul, kalau misalnya si apa namanya, Suppo Jarwo itu, Adit dan Suppo Jarwo itu, si Adit itu dia pemeran utama, Suppo Jarwo itu pemeran keduanya, figurannya, sidekicknya teman-teman mereka, teman-temannya si Adit sama Suppo Jarwo. Pernah nonton nggak Adit sama Suppo Jarwo? Pernah. Keren nggak? Ya bagus ya. Itu tandingannya film-film animasi dari Malaysia punya Indonesia. Dulu si Upin Ipin tuh sebenarnya dibuat sama orang Indonesia loh, itu Upin dan Ipin, makanya banyak ada settingnya itu yang sebenarnya mengadaptasi setting di Indonesia, walaupun sih memang di Malaysia tuh emang mirip lah, karena serumpun yang Melayu dan budayanya juga mirip seperti itu. Pertanyaan bagus itu Upin dan Ipin, tapi dia tuh sebenarnya Upin dan Ipin tuh dia main karakternya couples, dia satu pasang gitu ya, karena kan muncul dia bersamaan, selalu dia bersamaan, nggak pernah dia terpisah gitu. Kalau Batman sama Robin kan, Batman yang jagoannya, Robinnya itu dia yang bantu-bantu, udah nggak selalu muncul dia di setiap episodenya gitu. Jadi utamanya itu ada kayak di Pokemon itu misalnya Ash-nya itu sama si Pikachu-nya. Nah kalau di One Piece, misalnya One Piece ada Fluffy, itu kayaknya dia utama ya, Fluffy-nya. Tapi One Piece itu dia kayaknya menceritakan satu universe-nya itu. Ya mungkin Fluffy itu diceritakan, tapi kan dia nggak selalu dapat porsi utama kan gitu. Gitu nggak, bener nggak? Oke. Nah terus appeal. Jadi appeal itu tidak hanya berlaku bagi karakter yang good looking, cute gitu ya, tapi juga berlaku pada karakter yang buruk rupa, bad guy, dan abnormal gitu ya, buruk rupa. Misalnya kayak yang Demon Hunter, ada yang pernah nonton Demon Hunter nggak? Demon Hunter. Saya Pak. Nah itu dah, si karakternya kan gitu, rambutnya berapi-api itu. Karakter utama siapa aja namanya tuh, lupa saya namanya. Karakternya berapi-api, tapi dia appealingnya menurut saya sih kuat ya, karena dia aneh gitu ya, aneh tapi gampang diingat tuh, rambutnya berapi-api, matanya tajam gitu ya, dia suka makan gitu. Jadi dari tampilan visualnya dia menarik, apalagi karakter. Kenapa? Rengoku namanya kayaknya. Oh iya, Rengoku ya, Rengoku ya tuh. Itu mantap, keren tuh. Demon Coba Hunter. Saitama Pak, gimana Pak? Kenapa? Saitama One Punch Man. Oh ya, One Punch Man yang si botak itu ya. Saitama ya. Ya itu Power gitu, tapi karakternya kelihatan kayak gini. lebih lihat gitu. Gundul. Kayak apa ya? Bukan masalah gundul ya. Oh gitu. Jadi Iya. Corbuzier tuh bagus juga cuman. Oh iya sih. Apa ya? Tidak balance saja sama dengan kekuatan yang dia miliki sama penggambaran karakternya gitu loh. Oh gitu. Tidak balance ya. Ya sih seperti kelihatan, tapi kebanyakan gini sih, kok menurut saya kebanyakan peran-peran di anime itu ya, kebanyakan mereka itu terlihatnya lemah gitu ya. Cuman itu yang sebenarnya diunggulkan tuh kayak apa, kerja keras, berjuang kayak gitu sih. Misalnya kayak Sensei aja. Si Pegasus itu kan dia siapa namanya, siapa nama itunya ya, karakternya si Sensei itu. Seiya itu kan dia kayaknya lebih paling lemah deh dari yang misalnya si Ryu, terus si siapa namanya yang Andromeda, sama si yang S itu kayaknya dia paling lemah, tapi dia yang paling punya semangat juang, kayak yang di apa lagi tuh, Attack of Titan itu si Eren itu deh, Eren itu dia kan kelihatan apa, lemah sekali dia di antara yang 10 kadet itu, dia dapat 10, tapi dia ternyata dia ketika dia marah dia punya kekuatan jadi Titan gitu, dan bahkan Titan itu dia bisa evolusi ya. Pokoknya ada versi kayak si gini Son Goku tuh, ada Super Saiyan, jadi kayak Super Saiyan deh. Kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya kita bicara appeal, ya tadi banyak emang ya, kita sudah temukan banyak contoh, seperti tadi ada si Saitama itu ya, One Punch Man. Terlihat dia lugu gitu ya, polos itu. Cuman ya
ternyata dia jagoannya punya kekuatan dasar. Sama juga seperti apa kayak Chin Mi di Kung Fu Boy ya. Chin Mi itu kan dia uh, sebenarnya dia nggak terlalu hebat gitu, tapi karena dia terus berjuang atau karena jadi hebat. Jadi itu sih kebanyakan yang insight yang kok kita lihat karakter-karakter yang diproduksi gini rumah produksi Jepang, karena mereka kulturnya seperti itu. Jadi mereka juga membawa kultur Bushido gitu. Jadi itu terpengaruh ke karakternya. Karakter yang di develop oleh rumah produksi Jepang. Oke, saya lanjutkan. Jadi intinya appeal itu bermaksud menjadikan karakter itu mampu menarik perhatian intinya. Persuasif itu dalam artian misalnya ada pesan ini yang ingin disampaikan. Pesan itu ada ajakan gitu. Ya, kita bisa terpengaruh sama ajakannya si karakter dan kita bisa engage gitu. Engaging itu kita terikat sepertinya sama karakter. Contohnya misalnya terikat itu kita tuh seperti merasa kita tuh bagian dari si karakter idola kita bisa jadi idola, padahal itu dia dia hanya fiktif gitu ya, tapi kita bisa merasa dia benar-benar hidup. Nah, kalau setelah kita coba, misalnya kalau Anda coba untuk melihat ya karakter-karakter yang ada, lalu Anda membaca buku tentang bagaimana sih karakter yang baik, bagaimana kita mendesain karakter yang baik. Jadi ada beberapa aspek yang penting gitu, yang perlu kita penuhi agar desain karakter kita masuk sebagai kategori desain karakter yang baik gitu ya. Yang pertama adalah aspek clarity istilahnya, atau kejelasan. Jadi kejelasan ini dalam aspek apa sih? Misalnya bisa dilihat dari kalau kita tampilkan karakter kita dalam bentuk siluet aja, itu orang sudah bisa mengenali karakter kita. Jadi kalau ada satu karakter populer nih, yang ketika dia posenya pas lalu dibuatkan siluet, nah itu orang-orang tuh bahkan bisa mengenali karakter hanya dari siluetnya saja. Kalau seperti itu sudah menunjukkan bahwa si karakter yang tampil sebagai siluet tapi mudah dikenali itu sebagai desain karakter yang baik. Jadi ketika orang mengenali suatu karakter hanya dari siluetnya saja, desain karakter suatu desain karakter itu sudah termasuk desain karakter yang baik. Lalu kita juga lihat dari aspek palet gitu ya. Palet itu komposisi warna atau pilihan warna. Nanti kita akan sampai ke sana materinya, nanti saya akan sampaikan palet. Jadi intinya tidak usah terlalu, kalau kita ingin membuat karakter yang baik itu tidak usah mencampur banyak sekali warna, tidak usah kita menerapkan banyak sekali warna ke satu karakter kita, nanti itu kan jadi nggak fokus gitu. Jadi ada kunci mengenai pemilihan warna, dan juga ada aspek exaggeration istilahnya. Exaggeration itu ada aspek yang diperbesar. Misalnya kita lihat contoh gambar karikatur aja. Karikatur itu kan dia membesar-besarkan ciri khas dari satu profil gitu, sehingga mudah dikenali. Misalnya si Saitama itu kepalanya yang gundul itu kan sebenarnya itu ciri khasnya. Oh, yang gundul nih, oke, kita bisa mengenalinya gitu. Misalnya Sonic Hedgehog itu dari rambutnya yang landak seperti itu. Nah, itu yang dibesarkan. Itu sebenarnya exaggeration, ini konsepnya dari karikatur gitu. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Jadi untuk mewujudkan clarity itu jadi ada 3 aspek. Ada kita mengkaji, kita memperhatikan siluetnya. Kita coba, misalnya kita sudah buat karakter, kita buat posenya yang baik, ketika jadikan siluet apakah dia masih terlihat dengan jelas atau tidak gitu. Lalu kita coba ukur komposisi warnanya, apakah sudah dengan struktur yang baik atau belum, hierarki yang baik atau belum, lalu ada exaggeration. Nah, di sini ada satu contoh yang saya tampilkan, sudah terlihat ya di layar rekan-rekan ya. Ini Homer Simpson.
Homer Simpson. Jadi ini langkah-langkah untuk membuat satu karakter yang memiliki appeal yang baik. Jadi kalau kita buat siluetnya, apakah dia masih terlihat? Apakah kita masih mengenali dia sebagai Homer Simpson? Kok saya pikir sih sudah terlihat ya. Di sini ada bentuk kepalanya, lalu ada mulutnya yang agak monyong gitu ya. Nah, di sini di paletnya kita lihat warnanya sebenarnya simple. Jadi hierarkinya di atas itu ada kuning, lalu ada garis stripnya itu agak coklat, lalu ada putih dan ada biru muda. Nah, kuning ini itu memperlihatkan kulitnya si Homer, lalu ada satu garis tipis yang coklat itu di bagian mulutnya, lalu putih itu bajunya, dan biru itu di celananya. Di sini sepatunya dia tidak terlihat. Tapi dengan palet ini sebenarnya kita belajar ada komposisi ya, komposisi. Jadi di sini kita bisa lihat bidang segi empatnya kuning itu dia lebih sedikit dibandingkan yang putih. Nah, itu sebenarnya kan dia kalau kita lihat itu menunjukkan bagaimana satu karakter yang full body itu terlihat gitu ya. Jadi komposisi warna putih dan birunya itu dia setara, tapi kuningnya lebih kecil dan ada satu strip saja coklat. Jadi ini menandakan palet ini itu merepresentasikan karakter dalam bentuk yang paling simple. Kalau dia dibuat pixelate gitu ya, pixelate dia jadi tampilan seperti ini. Kalau kita melihat dari palet ini, kita bisa mengenali bahwa ini adalah Homer Simpson. Nanti kan saya tampilkan lebih banyak lagi contoh-contoh mengenai bagaimana kita membuat palet warna, dan kita belajar dari karakter-karakter yang sudah populer. Itu ketika dijadikan dia palet warna, kita masih bisa mengenalinya hanya dari palet warnanya saja. Oke. Nah, clarity yang dimaksud juga terkait dengan kemudahan pemirsa atau pengamat mengenali suatu karakter walaupun ditampilkan dengan gaya atau art style yang berbeda gitu ya. Coba saya ulangi lagi ya. Jadi clarity yang dimaksud dengan clarity itu sebenarnya termasuk aspek kemudahan kita, aspek istilahnya dia visibility dan visibility. Jadi visibility itu bagaimana ketika kita melihat, kita sudah mengenali karakter walaupun ditampilkan dengan gaya atau art style yang berbeda. Nah, ini sudah terlihat ya di layar rekan-rekan semua ya. Atau jangan-jangan ada yang belum mengenali si Homer Simpson, ada yang sudah tahu Homer Simpson ini? Homer Simpson. Itu bapaknya si Simpson dong. Bart. Bapaknya Bart. Bart sama Lisa sama Maggie. Ya, ini sebenarnya The Simpsons itu dia serial yang sangat populer ya di Amerika, khususnya di tahun 90-an gitu. Sampai sekarang mungkin karena sudah banyak bermunculan khususnya dari Jepang, jadi dari Jepang, Korea itu jadi sebenarnya ikonik dia. Simpson ini sebenarnya ikon dari keluarga Amerika gitu sih. Cuman memang dia segmentasinya bukan untuk anak-anak dia The Simpsons ini. Karena banyak adegan-adegan yang inappropriate ya, jadi tidak sesuai dengan anak-anak gitu. Makanya The Simpsons ini dia dikategorikan dewasa gitu. Jadi tidak masuk dia ke dalam rating anak-anak. Nah, ini contohnya. Jadi dia dibuat versi yang real life gitu ya. Homer Simpson dibuat versi yang real life. Tapi di sana punya struktur atau pola yang kalau kita lihat di perbandingannya dengan di insetnya, itu dia dari si Homer Simpson. Jadi memang dibuat ini semacam visualisasi dengan computer graphic imagery atau CGI. Jadi dibuat modelingnya terus lalu dirender. Nah, jadinya seperti ini nih kalau si Homer ini di dunia aslinya atau di real life gitu. Jadi ada beberapa versi sih, ini salah satunya. Nah, maksudnya ketika dia berubah versinya seperti yang tadi di sini ada pernyataannya, mengenali suatu karakter walaupun ditampilkan dengan gaya atau art style yang berbeda. Nah, di sini kan dia berbeda dia gayanya. Pertama dia yang aslinya tuh maksudnya yang awalnya dia ditampilkan kartun gitu. Nah, kemudian ketika dia dijadikan bentuk real life gitu ya, seperti wujud manusia, walaupun ada exaggeration-nya. Jadi karena itu menyesuaikan dengan si Homer Simpson-nya. Nah, itu sebenarnya kita masih
mengenali tanda-tandanya, misalnya dari apa, hidungnya, terus mulutnya, lalu ada kumis dan jenggot yang tipisnya itu ya. Bentuk kepalanya, juga ada rambutnya yang hanya beberapa helai gitu ya. Itu masih bisa sebenarnya dikenali sebagai Homer. Nah, di sini dia kalau tampilan full sampai 3/4-nya ya. Maksudnya tampilan setengah bodinya. Nah, di sini dia kita masih bisa melihat, oh, ini kayaknya Homer Simpson nih, karena ada beberapa tanda-tanda yang memang mirip atau memang mengacu pada desain karakter Homer yang kartun gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ada Bruce Willis ya. Bruce Willis ini dari kepalanya yang pelontos, lalu ada wajah yang oke lah, maksudnya dia punya bersih aja. Sebenarnya dia ternyata ketika dia ditransformasi dia mirip juga jadi seperti si Homer. Nah, di sini kalau menurut saya sih tampilan Homer Simpson yang model render 3D yang menurut saya yang paling persis ya sama si karakter Homer Simpson, karena kelihatan di sini teksturnya itu tekstur real kulit, hanya tapi bentuk kepalanya tuh dia bentuknya si Homer Simpson kartunnya gitu. Ini menarik sih. Jadi dilihat Bruce Willis ya. Jadi Bruce Willis ini dia menginspirasi si si kreator itu untuk membuat si Homer Simpson. Jadi model rambutnya seperti itu. Kelihatan memaksa, Pak. Iya sih, cuman dari sini kan terlihat dia versi yang berbeda, tapi tapi ini Homer Simpson gitu loh. Kita bisa mengenali, tapi dia visualisasinya berbeda. Cuman ya gambar polanya sama gitu, cuman rendernya dia jadi real life. Ada lagi yang yang ini memang agak memaksa juga. Ini sebenarnya siapa namanya, si orang dari orang Latin ya, nggak salah, Miguel Vasquez ini. Itu dia 3D artist. Dia coba buat karakter kartun itu jadi 3D ya, jadi objek 3D, dan di sini tampaknya menyeramkan. Tapi dia mencoba membuat karakter Homer yang 3D ya, 3 dimensional karakternya gitu. Lalu di sini ada Marge-nya, si Marge istrinya si Homer itu dibuat bentuk 3 dimensionalnya, dibuat model 3D-nya seperti ini. Ini ya, kalau kita lihat sih, karena dia ada rambut biru yang tinggi itu, ya kita sudah langsung menduga nih si Margie Simpson, karena tidak ada karakter yang seperti ini gitu, seperti Margie yang punya rambut tinggi gitu. Kecuali misalnya kalau kita lihat Conehead, dulu ada namanya karakter yang Conehead. Jadi semua karakter tuh kepalanya dari kepala telur gitu. Jadi banyak sekali sih perkembangan desain karakter tuh, ada yang aneh-aneh, intinya yang out of the box gitu ya. Nah, di sini juga dicoba untuk ada banyak orang ya, ada banyak kreator mencoba untuk membuat tampilan keluarga Simpsons itu menjadi gimana sih kalau mereka yang tampilan kawalan kartun itu kalau menjadi tampilan orang atau manusia biasa itu seperti gimana sih. Nah, di sini coba untuk dilihat gitu ya. Nah, di sini ada Mr. Burns, jadi salah satu karakter dari The Simpsons. Itu dicoba juga ditransformasikan atau dibuat versi lainnya dari Mr. Burns ini, tapi dia tampil sebagai manusia gitu ya, manusia yang di real life gitu, bukan di dunia kartun. Nah, sebenarnya masih kita bisa mengenal, oh ini seperti itu ya, seperti Mr. Burns yang di The Simpsons. Berarti memang ada appeal yang terkandung dalam satu struktur karakternya. Struktur itu maksudnya apa? Struktur visualnya gitu ya. Struktur visual yang dimaksud misalnya dari hidungnya, bentuk hidungnya yang biasanya sih hidungnya seperti ini tuh dia menandakan orangnya licik atau jahat gitu. Lalu ada giginya yang seperti gergaji dan matanya yang menatap tajam gitu, tidak normal, tidak menatap dengan normal gitu, tapi ada tatapan yang tajam. Lalu bagaimana bentuk rambutnya, itu model struktur visualnya, dan gesturnya yang selalu
tangannya itu dia selalu seperti itu. Jadi jari-jarinya itu disentuh seperti itu. Jadi gesturnya juga sebenarnya punya signature ya. Signature tuh khas gitu. Jadi dari bentuk wajahnya, bentuk kepalanya, lalu outfitnya, pakaiannya, warna kulitnya kuningnya, itu kan ciri khas The Simpsons-nya kan semuanya kulitnya itu kuning. Nah ini Mr. Burns. Nah lalu karakter Milhouse Van Houten. Jadi kadang begini. Jadi ada satu karakter itu yang dari persona orang ya, persona manusia yang real life itu yang menjadi referensi bagi kartun. Jadi bisa bolak-balik sebenarnya. Atau ada dari karakter yang kartun sudah ada, karakter yang dibuat fiktif gitu ya. Dan ternyata itu ada yang mirip gitu, ada orang yang mirip dengan karakter itu. Atau bisa saja ada satu karakter tapi ada orang yang berupaya untuk meniru tampilan atau figur dari karakter fiktif yang diciptakan. Misalnya di cosplayer, costume player. Cosplayer itu kan dia mencoba menampilkan dirinya sebagai satu karakter. Nah, kenapa sih itu terjadi gitu? Karena appeal itu. Jadi appeal itu yang membuat karakter itu begitu engaging gitu ya. Begitu engaging itu maksudnya dapat membuat orang tuh merasa ada value, ada nilai lebih dari si karakter itu yang dia ingin dapat, yang ingin dia transformasikan, dia transfer juga dengan cosplay seperti itu. Jadi itu sih kekuatannya, si appeal dari suatu karakter. Nah, sebenarnya banyak sih karakter di The Simpsons itu banyak ya. Seperti Cletus Sparkler ini, dia dari giginya itu kan, giginya ada 3, kita lihat dia sangat persis lah dengan karakternya di The Simpsons yang Cletus Sparkler itu. Oke, jadi di sini ada banyak karakter The Simpsons dari Barney Gumble. Jadi di setiap episode itu biasanya ada saja karakter yang baru muncul gitu ya. Dan saking banyaknya, saking terkenalnya, itu sebenarnya kalau kita lihat ya, ntar coba saya tampilkan di dulu itu pernah ada yang membuat situs Simpsonize Me gitu ya, sekitar tahun 2007. Jadi Simpsonize itu modelnya jadi kita bisa upload foto kita, lalu secara otomatis akan di-generate menjadi tampilan The Simpsons. Nah, kalau yang ini ya model baru nih. Sudah terlihat di layar rekan-rekan semua, ada photocartoon.net Simpsonize Yourself, sudah terlihat ya. Nah, di sini salah satu web yang aplikasinya itu memungkinkan kita untuk mentransformasi wajah kita menjadi wajah model The Simpsons, di mana yang pasti khasnya adalah wajahnya berwarna kuning gitu ya. The Simpsons itu seperti apa sih dia? Nah, nanti akan ada fiturnya, jadi hanya bagian wajah kita yang bisa jadi berwarna kuning gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita masukkan foto kita yang foto biasa gitu, yang full color. Nah, kemudian di Simpsonize jadi seperti apa gitu. Bahkan ada yang menawarkan jasa seperti tadi. Jadi misalnya di sini ada Get Cartoonizer gitu ya. Get Cartoonizer ini dia ada Simpsons Maker App. Jadi sebelumnya pada tahun 2007 itu ada di web. Jadi web base, berbasis web. Kita masuk ke simpsonize.me. Kita tinggal upload foto kita, lalu nanti kita generate beberapa menit kemudian nanti langsung foto kita itu menjadi tampilan Simpsons gitu, versi The Simpsons. Tapi setelah saya cek kemarin gitu ya, ternyata sudah tidak live lagi dia Simpsonize itu. Nah, sekarang sudah banyak digantikan dengan jasa-jasa yang berbayar gitu. Padahal sebelumnya dia free. Banyak yang menawarkan jasa untuk Simpsonize itu.
Nah, di sini misalnya ada bagaimana tampilan kita ketika dalam tampilan gaya kartun The Simpsons itu. Demikian juga di sini di apa namanya? Di latar belakangnya juga bisa kita lihat itulah model atau kekuatan daya appeal dari kartun The Simpsons ini. Jadi dia punya karakteristik yang khas sekali. Yang paling bisa kita lihat jelas itu adalah penggunaan warna kuning sebagai kulitnya gitu. The Simpsonize. Jadi ada Simpsonize itu membuat tampilan foto kita menjadi seperti The Simpsons gitu. Nah, ini juga ada The Simpsons yang di sini kalau kita masuk ke Simpsonize.me itu masuknya jadinya ke turn yellow gitu. Di sini jelas-jelas dibilang turn yellow, berarti kan memang ciri khas dari karakter The Simpsons itu adalah warna kulitnya yang yellow gitu ya. Dia dia menyediakan jasa untuk membuat ilustrasi yang berasal dari foto kita gitu. Di sini dia ada 3 step. Pertama, choose your package and check out with PayPal. Jadi pertama dia meminta user untuk menentukan metode pembayarannya, kemudian mengupload foto kita. Nah, kemudian ilustrasikan menjadi model The Simpsons. Nah, jadi sebenarnya menarik sekali dia daya tariknya The Simpsons ini. Dia seperti model the iconic Amerika banget gitu. Jadi iconic Amerika untuk kartun gitu. Bahkan The Simpsons itu di beberapa serinya dia ada yang pergi duluan ya. Oke deh. Wayan Sudiarto. Oke, nah jadi dalam beberapa episodenya tuh dia juga di The Simpsons itu menampilkan karakter-karakter yang populer gitu ya, politisi atau selebriti, tapi dengan tampilan model karakter The Simpsons. Dia punya gayanya sendiri. Seperti itu. Oke, jadi saya kembali yang materi ini. Homer Simpsons-nya. Nah, kemudian yang penggemar One Piece sudah dapat informasi kan di Netflix tuh bakal buat gini nih seri One Piece yang live action. Ada yang sudah tahu beritanya? Fansnya. Sudah, Pak. Ya? Sudah tahu ya? Nah, lihat aja di IG dulu. Ya, itu dah. Jadi ini modelnya kan karakter-karakternya yang ada di One Piece itu sebenarnya memang kita akui ya, kalau misalnya kita secara sekilas aja bukan fans beratnya, itu sebenarnya awalnya dia punya hal yang menarik sih sebenarnya. Ada ketertarikan ketika kita mencoba untuk menonton serinya atau kita mencoba memainkan gamenya gitu ya. Nanti di sana sudah terasa sih appealing engagingnya itu. Jadi karakter tuh punya mampu dia engage sama si pemirsa gitu. Nah, di sini akhirnya si Netflix, nah nggak tahu ini apakah rumor atau bagaimana, tapi sepertinya memang ada rencana untuk membuat live action cast. Jadi membuat live action dari One Piece ini. Cuman castingnya sih saat ini baru seperti ini ya, belum tahu pasti, tapi pastinya bakal ada arah ke sana gitu. Netflix tuh bakal membuat seri live action dari One Piece gitu. Nah, di sini kalau kita lihat karakternya, nggak tahu ya kalau penggemar beratnya One Piece apakah akan kecewa atau bagaimana dengan karakter yang wujud live action, karena banyak sekali kan
em, adaptasi film ke layar lebar itu yang live action tuh dari kartun itu. Jadi ada transformasi perubahan. Misalnya kita tahu ada Street Fighters, ada Mortal Kombat dulu, ada Art of Fighting kalau nggak salah ya. Jadi intinya yang saya ingat tuh ada Street Fighter, Mortal Kombat, lalu bahkan tuh Pacific Rim kan juga ada tuh. Jadi banyak sekali yang apa namanya mencoba adaptasi dari anime atau dari film-film yang sebelumnya dari komik. Ya seperti Marvel tuh lah contohnya kan mereka menghidupkan dari karakter komik Superman, Spider-Man. Nah, banyak yang kecewa. Bahkan Harry Potter sendiri, Harry Potter kan dari novel. Orang membayangkan Harry Potter itu bisa jadi berbeda dengan yang muncul di apa namanya di layar lebar gitu. Tapi lama kelamaan akhirnya bisa diterima juga kan itu. Nah, di sini karakternya si One Piece itu di sini bisa kita lihat nih ada beberapa castingnya gitu ya. Jadi ada yang namanya Inaki Godoy. Inaki Godoy ini katanya sih orangnya dari Brazil gitu. Dia yang berperan sebagai Luffy gitu. Lalu ada orang dari di Oriental gitu ya. Dia akan memerankan Zoro no Zoro. Lalu kalau yang Sanji itu bakal diperankan oleh Tas Skylar. Nah di sini sebenarnya nih digital imaging sih ditambahin, coba si Tas Skylar itu dicoba ditambahin nih di painting rambutnya gitu ya. Diberikan tambahan rambut di wajahnya itu, jadi ada modifikasi ya semacam photo manipulation gitu. Lalu ada orang namanya Jacob Gibson nih dari Amerika, dia akan memerankan Usopp. Nah ini yang seksi ini Emily Root bakal memerankan si Nami. Ini juga sebenarnya digital imaging juga sih, apa di touch up ya, di painting, coba diberikan outfit yang mirip yang signaturenya si Nami gitu. Nami ya, jadi sebenarnya itu akan jadi film yang sangat internasional itu karena pemerannya itu dari berbagai negara. Atau si Luffy-nya itu dari Brazil, Zoro-nya di Jepang, Nami itu dari Swedia, Usopp-nya dari Afrika, Sanji Prancis, Chopper Kanada, Robin dari Rusia, Frankie-nya Amerika Serikat. Oke. Nah tadi terkait dengan clarity yang appeal ya. Jadi appeal itu yang aspeknya clarity. Tadi ada clarity, terus ada silhouette gitu ya. Nah salah satu aspek yang memperkuat clarity dan menimbulkan appeal adalah silhouette. Nah, kalau kita lihat di sini kita semua pasti akan mengetahui walaupun apa ya, walaupun di generasi manapun gitu ya. Maksudnya di generasi yang lahir tahun 60, 70, 80 ataupun milenial pasti sedikit banyak pasti tahu tentang si karakter ini gitu ya. Karena ini karakter yang sangat ikonik dari dunia industri yang sangat dominan gitu ya. Seperti sebagaimana kita ketahui si Walt Disney itu kan dia juga mengakuisisi si Marvel gitu ya bahkan. Jadi Marvel itu sekarang seri yang di Marvel Universe yang di Disney Junior atau Disney apa sih namanya itu? Disney Hotstar ya. Disney Star ya. Itu seri Marvel itu sudah diakuisisi sama Walt Disney gitu. Nah sini adalah si Mickey Mouse ini. Dia karakternya bayangkan tikus ya, dari tikus yang humanoid gitu ya. Antro. Itu jadi ikon dunia untuk dunia hiburan gitu. Jadi siluet merupakan wujud tampilan karakter yang paling sederhana dalam artian paling minimal dalam menampilkan ciri khas dari karakternya. Ada yang kenal nggak nih siluet ya dari karakter apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ini karakter dari serial apa atau? Sailor Moon. Ayo siapa itu suka ya Sailor Moon? Ini Sailor Moon ini sebenarnya dia genre-nya apa dia? Dia shonen apa shoujo sebenarnya? Shoujo kayaknya Pak. Shoujo ya. Shoujo tuh bukannya untuk anak-anak gini ya, wanita, tapi dia ada actionnya loh dia. Dan gamenya tuh sebenarnya menarik. Saya dulu pernah mainin gamenya si Sailor Moon ini, menarik sekali sebenarnya. Keren gitu loh. Padahal dia shoujo gitu ya. Shoujo ya kayaknya dia.
Nah, ini sebenarnya Sailor Moon ini menarik kalau kita coba lihat pola pola paletnya gitu. Nanti kita lihat paletnya. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ini nggak? Kayaknya nggak. Kok generasi rekan-rekan mahasiswa kayaknya mungkin tidak. Ini lebih ke luar negeri, Pak. Anak kecil luar negeri jarang masuk ke channel Indonesia. Tapi pernah lewat kok di Space Tune, Pak. Oh iya betul. Ya, ini South Park deh, South Park. South Park. Tapi sekarang kan kalau di internet kan gini, kita bisa menjelajah ke manapun. Karakter Rusia juga ada. Kayak si Masha and the Bear gitu kan. Nah, ini South Park sebenarnya sebab dulu pernah populer nih bersamaan dengan Powerpuff Girl gitu ya. Si South Park nih dia menandai era revolusi dari karakter. Karakternya simple banget. Cuma memang ini bukan segmentasinya anak-anak, dia kartun. Tapi kontennya sangat dewasa sebenarnya. Walaupun dia yang main tuh anak-anak gitu. Tapi banyak kekerasan sama seperti The Simpsons gitu. Nah, yang ini tahu nggak? Nah, kok yang ini tahu nggak? Ya babi, tapi karakternya siapa nih populer nih kesukaan anak saya ini. Jadi ini masih ada kalau di Nickelodeon, ini Nickelodeon punya karakternya, namanya Peppa Pig. Maksudnya kalau kita perhatikan ya, maksudnya simple ya, garis-garisnya juga simple. Maksudnya orang-orang Inggris ya biasanya, orang Eropa Nickelodeon itu biasanya mereka tuh buat riset. Mungkin semuanya, tapi yang paling kuat risetnya itu sebenarnya orang Eropa, khususnya orang Inggris. Mereka tuh punya kekuatan riset. Jadi mereka nggak main-main, mereka membuat karakter untuk cerita anak gitu ya, karena sangat sensitif tuh. Kadang orang dewasa itu ketika dia masuk ke dunia industri lupa dia bagaimana ketika mereka dulu sebagai anak-anak gitu. Nah, makanya ada riset seperti Teletubbies. Mungkin ada yang tahu Teletubbies, itu kan sebenarnya dari riset itu bagaimana sih menciptakan karakter yang disukai anak-anak, bagaimana ceritanya diulang-ulang seperti itu. Terus kemudian ada adegan-adegan atau tarian yang khas, ada salam yang khas seperti itu. Nah, Peppa Pig ini sebenarnya menarik. Jadi pernah dilarang pemutaran Peppa Pig ini di beberapa negara karena dianggap tidak sopan gitu ya. Ada yang tidak sopan karena dia babi, kan dia pasti akan bersikap seperti babi gitu. Cuman itu jadi ada beberapa hal yang dikecam gitu sama beberapa negara. Tapi masih beredar sih kalau di Nick Junior ya. Kalau ada yang langganan TV kabel atau bisa melihat ininya nah di streaming, Peppa Pig ini masih berjalan. Di video ada juga di video. Nah, jadi kalau kita coba ya karakter-karakter yang populer dengan pose khasnya, kita jadikan dia siluet. Kalau Anda masih mengenali si karakter itu, berarti si karakter itu dia punya appeal dan clarity yang kuat gitu, strong. Nah, dari sini kita bisa belajar ketika kita mencoba membuat desain karakter kita gitu ya. Coba jadikan dia siluet. Apakah masih bisa dikenali atau tidak? Kalau tidak bisa dikenali, berarti harus ada penyesuaian, harus ada yang perlu diperbaiki, misalnya dari posenya atau mungkin dari bentuk tubuhnya seperti itu. Nah, kalau di mata kuliah ini sih cita-cita saya sih semua masing-masing mahasiswa tuh bakal punya satu minimal satu karakter yang paling ikonik, paling khas gitu, paling top lah gitu ya, andalan gitu. Jadi silakan Anda eksplorasi. Jadi cita-cita saya gitu ya, mudah-mudahan terwujud. Jadi setiap rekan mahasiswa tuh punya satu karakter. Sesederhana apapun, tidak harus detail gitu. Intinya dia punya appeal yang bagus itu. Makanya salah satu caranya adalah dengan membuat siluet ini. Ketika Anda membuat satu desain karakter gitu ya, coba buatkan dia pose yang bagus lalu dijadikan siluet. Apakah masih bisa kita mengenali karakter itu atau tidak? Kalau bisa kita mengenali karakter itu, berarti berhasil kita mewujudkan appeal itu, value appeal, nilai appeal itu gitu. Silakan dicoba ya.
Nanti di UTS-nya juga akan nanti Anda akan membuat satu desain karakter itu jadi ada line up ya, line up trio. Nanti buat siluetnya, lalu buat paletnya seperti apa. Jadi dari siluet dari palet itu Anda tampilkan karakter. Jadi kita akan masuk ke palet. Nah, ini contoh siluet yang kurang baik, yang mendingan dan yang terbaik gitu katanya. Nah, kok kita coba telusuri, kita coba amati, kenapa sih bad gitu ya? Karena sebenarnya di sini kalau kita duga pasti ada detail yang tersembunyikan gitu. Karena kalau kita buat karakter yang detail dan kita mengandalkan detail itu, ketika di siluet belum tentu detail itu terlihat gitu. Sebenarnya di sini kalau yang bad ini kok saya prediksi sih Assassin's Creed mungkin ya, mungkin Assassin's Creed ya. Tapi kan belum tentu itu Assassin's Creed, bisa saja SpongeBob tapi jadi seperti ini kan itu. Maksudnya tidak ada ciri khasnya. Yang better itu seperti ini katanya menurut di Walt Disney juga ada di sini. Dia buat coba memberikan tesisnya gitu ya. Nah, kenapa better? Pertama dari pose itu dia memberikan ruang bagi banyak ciri-ciri detail itu yang terlihat gitu. Misalnya di sini ada senjatanya lebih detail terlihat ketika dia jadi siluet. Coba dia berdiri seperti pose yang di sebelah kiri ini, mungkin saja tidak akan terlihat detail dari kakinya misalnya, atau dari bentuk dari tangannya. Nah, di sini sebenarnya sudah terlihat ada kostumnya. Nah, yang terbaik katanya menurutnya seperti ini. Jadi detail dari senjata itu dia bawa ke samping gitu, karena ketika jadi siluet dia masih tetap tampil. Kalau misalnya posenya senjatanya itu di badannya, jadi akan tertutup, senjatanya itu tidak akan terlihat. Jadi intinya ditampilkan dia diberikan ruang untuk terlihat. Jangan membuat pose yang ada bagian ciri khas dari karakter itu overlap gitu, bertumpuk. Misalnya dia megang senjata khas tapi dia posenya mengepalkan dada gitu ya, dikepalkan di dadanya, kan nggak kelihatan dia jadinya gitu. Jadi itu salah satu aspek-aspek yang mempengaruhi bagaimana kita membuat siluet yang bagus, terkait juga dengan bagaimana kita membuat pose yang bagus itu. Jadi karakter juga perlu ditampilkan dalam pose yang khas gitu ya, dalam khas. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan atau ingin buka. Oh ya, Southpark deh. Yang Luffy nggak cocok, Nami kurang di buff. Ya itu dah, maksudnya itu ya, maksudnya kalau kita sudah fanatik gitu ya, sebagai fanatik fans yang fanatik terhadap satu franchise gitu ya, satu judul gitu, satu cerita, satu karakter, satu IP, ya pasti kita akan merasa ada ekspektasi itu yang tidak terpenuhi gitu. Misalnya Fluffy itu yang Luffy itu kurang nakal gitu ya, kurang lentur atau gimana. Tapi kan tuh mungkin secara visual kita kan belum tahu, kita belum melihat bagaimana ketika dia action gitu. Yang Nami kurang di buff ya Naminya. Tapi sebenarnya itu salah satu strategi loh sebenarnya, menampilkan karakter itu internasional. Jadi semuanya itu internasional agar distribusinya internasional. Itu kan salah satu strategi yang dipakai waktu Battle of Surabaya. Jadi di Battle of Surabaya itu memang sengaja ditampilkan ada karakternya yang orang Belanda, orang Eropanya, orang Jepangnya, sama orang Indonesianya, dan juga secara visualnya juga dia ditampilkan international style gitulah, gayanya itu internasional seperti itu. Baik, ada yang ingin didiskusikan sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, gimana Angga? Perbedaannya appear sama appearance tuh, appeal sama appearance tuh gimana Pak ya? Soalnya sering denger nih kayak terkaitan gitu. Kalau appearance tuh dia kehadiran. Jadi kehadiran dia sebagai
appearance kalau dari terminologinya, kalau dari etimologi ya, appearance itu kan appear, kehadiran, appearance. Jadi hanya membahas mengenai wujud penampilannya dia, apa istilahnya kehadirannya dia. Kalau appeal itu melampaui itu. Jadi setelah dia hadir apa yang dia bawa gitu. Nah ya, setelah dia hadir, nah appeal-nya baru dia muncul gitu. Kalau appearance tuh biasanya ruang lingkupnya mengenai kehadirannya dia. Appearance-nya bagaimana sih dia tampil, bila mana dia tampil, kenapa dia tampil. Nah, appeal ini adalah suatu value yang kemudian yang muncul kemudian setelah adanya appearance itu gitu. Jadi semuanya terkait. Tanpa adanya appearance nggak ada appeal gitu. Jadi harus muncul dulu dia, harus tampil dulu dia, baru nanti kita bisa melihat lebih lanjut apakah dia punya appeal atau enggak gitu, Angga. Jelas ya, enggak ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Terima kasih sudah bertanya. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan rekan-rekan yang lain juga dapat insight ya dari itu mengenai appeal, appearance seperti itu. Terima kasih Angga. Rekan-rekan yang lain, misalkan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Oke, kalau enggak saya lanjutkan ya ke materi. Saya lanjutkan yang materi. Oke. Nah, salah satu cara untuk membuat siluet yang baik, yang jelas gitu ya, yang clear ya, clarity, punya clarity, punya kejelasan, kita buat line up atau kita membuat karakter itu dari bentuk-bentuk yang sederhana, dari bentuk-bentuk geometris dasar. Bentuk geometris dasar yang dimaksud itu ada persegi, segi 4 sama sisi, segitiga, dan lingkaran. Nah, itu sering juga dikenal dengan konsep yang namanya shape language. Jadi, shape language ini dalam arti ternyata bentuk-bentuk itu dia memiliki karakteristik khas. Misalnya kalau segi 4 ya atau persegi, dia punya karakteristik solid gitu ya, solid terus stabil gitu. Kalau segitiga dia tajam, fokus. Kalau lingkaran dia dinamis, lebih dinamis, kenyal. Nah, kenapa sih dia dinamis gitu ya? Misalnya kalau kita lihat, kalau kita coba telusuri kenapa kok rasanya dinamis, ya kita memang merasakan dia dinamis, tapi kenapa gitu? Nah, coba saja kita lihat roda gitu ya. Nah, kalau roda yang bentuknya lingkaran kan bisa dia berputar dengan baik gitu, berjalan dengan baik. Nah, disitulah sebenarnya aspek kalau kita mau menghubungkan dengan logika gitu ya. Misalnya kita ingin membuat roda gitu, roda kalau bentuknya kotak nggak bisa dia jalan. Kalau bentuknya segitiga mungkin bisa, cuman tidak akan lancar jalan. Tapi kalau di lingkaran dia akan bergerak dengan lebih cepat. Nah, gerak itu kan konsepnya dinamik itu terkait dengan gerak dan speed gitu ya. Dinamik itu ada gerak itu ada kecepatannya, lalu kecepatan itu ada percepatan, ada akselerasi gitu ya. Nah, ya dinamis lah itu si lingkaran itu gitu. Oke, Mario Tarsius Bia Kota, bagaimana? Ada pertanyaan? Mario Tarsius Bia, raise hand ya. Halo Mario? Mario Tarsius Bia? Oh enggak ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa penerapan shape language itu. Misalnya di sini ada pemilihan bentuk-bentuk yang lancip yang dari segitiga, lalu ada beberapa rectangle segi 4, lingkaran yang ada di menjadi bagian dari tubuh dari si karakter itu. Di sini ada Sonic the Hedgehog, ada Mickey Mouse, ada Garfield ya, ada Garfield. Alvin Yuwanto juga raise hand. Alvin, ada pertanyaan Alvin? Alvin Saya mau Yuwanto. bertanya, Iya, gimana? kalau ada karakter-karakter itu apa tampilannya itu perempuan gitu, Ya.
tingkah lakunya, suaranya gitu, tapi dia gendernya laki-laki itu gimana, Pak? Oh, oke. Maksudnya gimana appeal-nya gitu? Appeal-nya. Ya, April itu semuanya perempuan gitu, cuman dia di apa namanya? Kayak di gendernya tuh dia tetap laki-laki gitu. Tapi dia tetap laki-laki. Tapi secara tampilan dia laki-laki gitu. Tampilannya full perempuan. Oh, sebenarnya kita banyak sih ada nemuin semacam karakter-karakter gitu ya, kayak misalnya kalau di Senseiya tuh yang Gemini itu pernah nggak yang Gemini? Terus yang ada beberapa kayak di Andromeda itu si siapa namanya? Yang Andromeda tuh kan kalau menurut Anda dia perempuan apa ya laki-laki Andromeda itu? Sun ya? Sun ya? Pernah Alvin pernah nonton Senseiya? Tahu Senseiya kan ya? Halo Alvin? Karakter trap. Jadi Alvin, jadi gini apa? Ya sebenarnya sudah banyak sih ada karakter yang seperti itu, kalau menurut saya. Seperti yang si Andromeda, Sun kok nggak salah namanya Sun ya, Sun Andromeda di Senseiya itu. Jadi banyak orang menduga si Sun itu atau Andromeda itu wanita gitu ya. Tapi ada juga yang apa ya, mengira dia pria. Sebenarnya gini sebenarnya. Bisa saja si kreator itu memang sengaja dia membuat satu karakter itu seperti itu gitu. Nanti dia akan memberikan ruang bagi pemirsa itu untuk mengetahui atau mencari tahu lebih jauh mengenai karakter itu. Justru itu yang sebenarnya membuat dia menarik jadinya. Jadi appeal-nya itu di sana gitu. Jadi ketika kita terus penasaran sama si karakter itu, jadi sebenarnya kita sudah mulai engage sama si karakter itu, engaging. Tadi si Cokor Dagung Putra Raditya menyampaikan sebagai karakter trap gitu ya. Sebenarnya menarik itu karakter trap gitu. Itu sebenarnya memang ada mungkin kreator tuh memang sengaja dia mewujudkan si karakter itu seperti itu. Sebenarnya itu strategi yang menurut saya cukup menarik ya. Karena ketika si misterius lah, anggap sih dia misterius atau dia double apa ya, dia punya keperbedaan ganda atau dia punya gender yang tidak jelas, itu justru itu sebenarnya yang membuat si karakter tuh punya apa ya, kepribadian yang misterius, itu yang bisa saja tuh akan menjadi memunculkan appeal-nya gitu. Kalau menurut saya itu bisa kita pelajari dan kita bisa adaptasi untuk kita berkarya membuat ya karakter yang seperti itu. Itu akan justru menjadi apa ya? Menjadi aspek misterius yang malah memunculkan aspek appeal-nya gitu, Alvin. Begitu sih kok tanggapan saya. Gimana kira-kira, Alvin? Seperti itu. Itu. Jelas, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin Alvin ada ide yang membuat karakter yang seperti itu yang kayak bias gender atau sebenarnya menarik sih. Cuma memang harus hati-hati, jangan kadang ada yang apa ya? Ada saja yang biasanya sensitif gitu. Oh, ini apaan sih nih karakternya seperti kayak gitu. Tapi intinya kalau mau membuat karya dengan konsep seperti itu sebenarnya menarik sih. Justru justru dengan adanya keambiguan itu, ketidakjelasan itu bisa jadi memancing rasa penasaran dari orang penyimak gitu. Jadi bisa digunakan sebagai strategi yang baik sih menurut saya dalam mendesain karakter itu ya. Oke, saya lanjutkan ya materinya. Oke. Nah, di sini ada Pororo ya, Pororo terus dari Ghibli Studio Ghibli itu, Pororo ya maksudnya. Lalu SpongeBob. Nah, ini ada si Son Goku ya, waktu jadi masih kera. Nah, kalau kita lihat di sini ada karakter Wreck-It Ralph, terus ada yang di di Adventure ya, di Adventures itu. Di sini ada yang karakter dari, kalau kita lihat dia sebenarnya basic dari bentuk geometri segi 4 itu dia menciptakan karakter Wreck-It Ralph, si Ralph-nya.
Lalu Batman itu sebenarnya dari bentuk segitiga dia, dan ada satu karakter yang dari Cartoon Network ini, saya lupa namanya, mungkin dari Adventure, siapa itu, Doc ya. Dia dari lingkaran. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, sebenarnya ada banyak karakter kok kita lihat di berbagai film atau judul-judul film animasi gitu ya, yang dari bentuknya dari segi empat, karena dia punya karakteristik khas seperti yang tadi saya sampaikan, solid, dia stabil gitu, strong, kuat gitu. Kecenderungannya lebih kuat kalau kota itu. Kalau kita ingin menampilkan karakter yang kuat, yang strong, kita bisa mulai dari bentuk geometris yang segi empat. Nah, kemudian yang lingkaran misalnya kayak Winnie the Pooh yang si Pooh, lalu Snorlax gitu ya. Ada ini si jamur itu sih, mushroom toads. Jadi karena lingkaran ini dia punya karakteristik yang kenyal, dinamis gitu, lembut juga. Jadi kalau misalnya kita punya satu konsep nih, karakter kita mau tampilnya lembut atau kenyal gitu ya, coba gunakan lingkaran gitu, karena dia punya karakteristik bentuk yang seperti itu gitu. Jadi ketika Anda mau membuat satu karakter, satu desain tokoh ya, satu tokoh dengan karakteristik tertentu, bisa Anda sesuaikan dengan bentuk-bentuk geometris yang dasar gitu. Dimulai dari bentuk geometris dasar saja. Nah, Batman itu dia segitiga karena ya dia misterius gitu ya, sharp gitu ya, sangat intuitif. Biasanya dia dari bentuk segitiga itu. Nah, kita masuk ke palet. Ini yang paling menarik nih, palet. Jadi warna-warni, jadi memberikan warna terlalu banyak pada karakter itu justru sebenarnya tidak strategik ya, karena tidak fokus jadinya. Kita nggak mengenali karakter. Bisa saja kalau misalnya kita membuat karakter sebagai pelangi gitu ya, it's okay. Cuman kalau kita disuruh mau reproduksi atau kita misalnya warna apa yang paling kita ingat dari karakter yang warna-warni itu, mungkin anda menyampaikan karakternya berwarna-warni, cuman akhirnya tidak fokus jadinya. Ada baiknya kita lebih fokus kepada warna karakter. Nah, coba Anda lihat di sini di palet warna dari kotak-kotak nih. Anda udah kira-kira kebayang nggak karakter apa yang dimaksud ini dari satu palet ini? Ada yang bisa jawab? Mario, Pak. Itu kan dari kotak-kotak loh nih, dari palet warna kotak-kotak sejak itu udah tahu tuh Mario. Coba bayangkan, berarti hebat banget ya, kuat banget si appeal-nya si Super Mario ini kan ya, benar nggak? Warnanya sudah khas, Pak. Iya, itu udah khas kan si Mario-nya, yang hitamnya nih kumisnya gitu ya, yang hitam tuh garis-garis kumisnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat palet adalah terkait dengan komposisinya. Maksudnya misalnya di sini nih, jadi besar kotaknya yang merah itu kan, di merah ada 2, yang kuning itu cuma strip garis. Nah, itu mungkin aspek yang tidak terlalu dominan di tampilan fisiknya si Mario gitu ya. Yang dominan adalah merah dan biru. Dan memang itu terwujud merah tuh, dan hierarki warnanya merah tuh paling atas, berarti itu kan topinya gitu ya. Di sebelahnya Luigi, di sebelahnya lagi si jamur itu, sebelahnya lagi princess. Nah, princess ini dia sangat simple tuh, hanya kuning, coklat sama ungu gitu, dan ungu dan merah muda gitu ya. Nah, sebenarnya dari palet ini kok kita memahami, kemudian kita mencoba untuk mengamati, memahami, kemudian diresapi gitu ya. Anda mulai dari sini mendesain karakter, lalu Anda coba buatkan siluet, lalu Anda memulai dari bentuk yang paling sederhana, dari bentuk geometris. Itu sebenarnya latihan dari situ akan melatih Anda untuk mendapatkan appeal dari si desain karakter itu gitu. Nah, ini selanjutnya ini mungkin Anda tahu nih. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak karakter apa ini dari palet ini? Ayo. Kok tontonannya, kalau misalnya Anda coba eksplorasi gitu ya, maksudnya nonton banyak film itu, ada yang pernah nonton sesuatu nggak karakter yang paletnya nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini The Smurf.
Yang paling kiri ini Papa Smurfnya, lalu yang ada kuningnya pasti Smurfin dia, Smurfette, dan yang lain-lainnya Smurf yang lain ini ada topinya sama celana sama sepatunya. Simple sekali paletnya. Tapi memang sih eh, sebelum kita lihat paletnya seharusnya memang kita harus apa maksudnya untuk mengenali palet ini memang sih diperlukan pengalaman visual ya, maksudnya dalam artian kita sudah mengenali karakternya sebelumnya gitu. Kalau misalnya Anda memang belum pernah tahu Smurf itu uh, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa mengenali palet ini. Tapi memang sih kalau Anda sudah pernah aja melihat karakter itu, apalagi Anda membaca lalu menonton filmnya, mungkin ketika melihat paletnya baru Anda bisa mengenali gitu ya. Memang sih diperlukan pengalaman visual awal untuk kita mengenali palet ini. Tapi palet ini itu bisa kita gunakan sebagai awal yang baik untuk membuat komposisi warna dari karakter kita gitu ya. Jadi yang simple aja, nggak usah ribet banyak warna. Nah yang ini mungkin ada yang tahu, pasti ada yang tahu nih, harusnya tahu sih. Selanjutnya ada yang tahu ya ini? Halo, lihat di layar kan? Palet warna ini kira-kira karakter apa ini? Nggak kelihatan Pak layar Pak. Masa Belum ada? kelihatan, Pak. Oh belum kelihatan ya? Bagus Pak. Oh, coba. Masih yang smooth. Masih yang apa ya? Coba saya share lagi. Nah yang ini udah kelihatan? Power Rangers. Oh iya Power Rangers ya, betul kan. Power Rangers betul sekali kan, gampang kan. Power Rangers atau yang seperti itulah kan banyak tuh Power Rangers, terus ada yang lain. Tapi yang paling dikenali itu kayaknya paling populer kayaknya Power Rangers ya. Soalnya dia ada berapa? 6 ya. Karena ada yang hijau satu lagi kan ya. Yang hijau itu kan dia tambahan ya. Hijau mah yang putih ya. Jadi awalnya di 5 kan, 5 terus ada yang hijau. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini udah terlihat? Sudah terlihat yang setelah Power Rangers? Kira-kira apa ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nonton mungkin? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Sudah terlihat? Yang ini? Ini Scooby-Doo pasti. Oh iya, wih mantap. Kalau sudah pernah nonton Scooby-Doo pasti udah bisa lah mengenali ini ya. Di sini kan Scooby-Doo-nya nih, Scooby-Doo-nya cuman dari gini loh, dua warna sebenarnya, coklat sama biru gitu. Dibuat paletnya simple ya kan. Cuman dia memang ada komposisinya ya, maksudnya misalnya di kotak yang paling bawah itu dia lebih panjang, dia lebih luas dibandingkan yang kotak di atasnya. Nah, itu kan sebenarnya memang dari polanya si Scooby-nya, dia kepalanya lalu pakai kalung dan badannya proporsinya seperti itu. Nah di sini sebenarnya menariknya dari kotak-kotak aja padahal, tapi kita udah mengenali ya dia Scooby-Doo ya kan, keren banget ya. Nah yang ini udah berubah lagi layarnya, coba bisa dilihat. Sudah berubah layarnya? Oh, belum, Pak. Oh lama ya, kok bisa gitu lama? Belum. Nah ini udah kelihatan belum? Simpson lagi. Oh iya, ada Simpson. Sekarang kok saya flip. Nah ini sudah berubah lagi dia? Sudah berubah? Belum, Pak. Oh kok lama ya? Kok bisa gitu ya? Bentar ya, saya kirim PDF dulu ya.
saya share lagi. Nah, udah terlihat ya? Sudah terlihat sekarang? Halo? Sudah Pak. Oke. Ini kan tadi ada Tapi Simpson. masih di Simpson itu Pak. Ya. Nah, yang ini ada yang tahu? Winnie the Pooh. Oh iya. Cepat langsungnya bisa kita kenali ya. Anda gini ya, maksudnya sering nonton The Winnie the Pooh atau cuman sekilas saja? Banyak kayaknya. Cuma ingat aja sih Pak. Ingat. Itu dah kekuatan dari appeal itu. Pakai color paletnya sederhana kali padahal. Nah, yang ini pasti tahu ini. Tahu kan pasti ya. Kura-kura ninja. Iya. Nggak mungkin nggak tahu ini. Nggak tahu ya. Kayaknya sebenarnya simple banget sih kura-kura ninja tuh. Nah, kok ini ada yang tahu? McDonald itu Pak. Oh iya betul. Hebat sekali kamu. Ya Ronald McDonald ini. Yang ini tuh yang kan ada dia memang gini sih, ada serinya, ada yang monsternya, terus ada yang pakai pakaian narapidana itu kan. Lalu ada siapa ya karakternya? Cuman yang paling ikonik tuh sih si Ronald McDonald yang paling kiri ya, karena kan dia komposisi warnanya merah, putih, sama kuning gitu, garis-garis. Simple sebenarnya, kuat gitu loh, strong sekali karakternya dia dari apa namanya? Dari palet aja kita bisa tahu gitu ya, kok di paletnya itu. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya manga matrix system. Jadi selain kalau kita perhatikan tadi palet itu sebenarnya dia dari palet warna itu dia punya struktur ya, struktur pembagian karakter. Biasanya ada head, torso, legs. Ini kan yang umum gitu ya. Kalau misalnya karakter itu dia manusia atau humanoid ya, secara umumnya seperti ini. Kalau misalnya dia monster atau apa karakter fantasi, itu bisa jadi hal yang berbeda gitu. Nah, intinya kita bisa pisahkan apa ya, tubuh atau intinya struktur dari anatomi dari karakter kita, kita bisa pisahkan agar nanti kita bisa, kalau kita ingin memodifikasi, jadi per parts-nya itu bisa kita modifikasi, jadi tidak langsung keseluruhan. Misalnya, ternyata kayaknya kepalanya kurang kecil atau kurang besar atau kurang exaggerate, kurang dipenyokin atau kurang dilonjongkan gitu. Kita aturnya per parts-nya, jadi biar nggak langsung kita kita habis-habisan kita rombak gitu ya. Nah, di sini ada yang model dia konsepnya manga matrix system gitu. Ada head, ada torso, two legs untuk yang model manusia atau humanoid. Nah, di sini juga ada yang kita bisa belajar mengenai dynamic spacing. Jadi dynamic spacing itu seperti tadi saya sampaikan, ketika kita sudah buat struktur anatomi dari karakter kita, misalnya di sini secara sederhana ada kepala, ada badan, ada kaki. Jadi kita bisa memodifikasi per parts gitu. Misalnya kepala yang kita ingin perbesar, lalu ketika dia besar tentu saja akan berpengaruh pada ukuran badan dan kakinya gitu. Kita membuat, nah misalnya ada akhirnya muncullah yang modelnya chibi seperti gitu. Jadi dari anatomi dengan manga matrix system ini kita bisa dapatkan banyak variasi dari karakter gitu. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada satu karakter nih yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini dia lebih kaku gitu ya, kok kita lihat ya. Nah, ketika kita merasa karakter kita itu terlihat kaku, nah dengan model manga matrix system inilah kita mencoba untuk memodifikasinya. Misalnya kepalanya nih digeser, kita exaggerate kepalanya, kita stretch gitu ya. Kita jadikan kumisnya seperti itu, kumis dan jenggotnya seperti kayak gitu. Lalu badannya kita perbesar, tangannya. Jadi kita perlu untuk menentukan anatomi dari karakter kita. Ini salah satu cara yang paling mudah untuk kita praktekkan gitu ya, karena sudah terbagi kepala, badan, dan kaki. Jadi kalau ada hal yang kita ingin modifikasi, itu kita bisa per parts gitu. Dynamic spacing istilahnya. Nah, ini adalah
model line up gitu ya. Jadi bagus sekali kita mencoba membuat karakter line up. Jadi nanti ini juga akan terkait juga dengan project ujian tengah semester. Jadi nanti rekan-rekan akan membuat line up karakter. Kalau saya sih kebayangnya karakternya line up-nya trio gitu ya, karena dari bentuk-bentuk dasar tadi. Nah, ini dia line up karakter trio. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa semuanya itu akan mendesain. Jadi sebenarnya pengembangan dari karakter yang sebelumnya personalize itu ya, personalize yang gue banget itu, nanti Anda bisa buatkan, nanti berkembang dia. Misalnya jadi line up trio. Misalnya dari line up trio ini bisa saja dari satu kepribadian yang Anda punya, mungkin itu berkembang jadi 3 kepribadian, tapi kepribadian itu kontras gitu. Kontras dalam aspek apa ya? Kontras ya, memang kontras. Bisa saja nanti Anda tampilkan karakter yang dia lebih dinamis, lebih ceria gitu ya, lebih luas, ada yang kaku gitu, yang solid, yang bentuk segi 4, ada yang sangat galak gitu, misalnya segitiga gitu ya. Jadi dia seperti ini modelnya. Nah, dari bentuk-bentuk dasar tuh Anda buat saja yang simple gitu ya. Kemudian jadi lebih berkarakter dia. Nah, seperti itu. Jadi saya kebayangnya ini sih untuk project ujian tengah semesternya. Dan dia harus full color gitu, karena nanti Anda akan sediakan juga palet warnanya. Ini contoh dari line up trio. Jadi temanya itu dia witch itu ya, penyihir gitu. Tapi dibuat dari 3 bentuk geometris dasar tadi. Yang paling kiri itu lingkaran, yang di tengah ini segitiga, yang paling kanan ini segi 4 gitu ya. Mereka witch, temanya witch. Mereka warnanya berbeda-beda, bentuknya juga berbeda-beda, kontras, tapi temanya sama witch. Jadi project UTS seperti ini. Jadi Anda akan membuat line up trio seperti ini, tapi dia harus berwarna, wajib berwarna. Dan dia wajib dari bentuk geometris dasar, dari lingkaran, segitiga, dan kotak gitu ya. Nah, ini ada lagi contoh, misalnya temanya dia kucing gitu ya, kucing, tapi ada yang dari lingkaran, ada yang dari segi 4, ada yang segitiga gitu kan. Mereka kan sama-sama kucing, tapi kita langsung bisa melihat bahwa mereka punya karakteristik yang berbeda, yang kontras ya. Itu kan karena ya mereka juga dibuat dari bentuk geometris dasar yang berbeda. Nah, ini di sini dia lebih ke tim ya, tim line up trio ini tim dia. Tim. Jadi yang kotak dia mungkin dia saling membantu gitu ya. Saling melengkapi gitu. Kontras yang melengkapi. Jadi ada karakter yang mungkin dia kuat, punya kekuatan powernya itu di spesialisasinya di kekuatan fisik, misalnya ada yang di speed, ada yang dia lebih lebih mistik gitu. Jadi sebenarnya karakter sebentuk itu dia punya kecenderungan yang khas gitu. Misalnya segitiga tuh lebih ke mistik, ke misterius, lalu lingkaran itu dia lebih ke speed, dinamis, yang kotak tuh lebih berat gitu ya, solid gitu, strong, lebih kokoh gitu, kokoh. Seperti itu. Nah, ini kok kita lihat sini ada bentuknya dari lingkaran, segitiga, misalnya alien, kita buat alien, temanya alien, kita buat karakternya seperti itu. Nah, jadi penting juga di membuat line up trio, membuat line up gitu ya, desain line up, kita perlu juga membuat modelnya kayak dynamic dynamic spacing gitu ya. Jadi semakin kontras sih suatu karakter. Jadi membuat line up yang baik itu sebenarnya dia punya alur yang seperti roller coaster istilahnya. Roller coaster itu ada yang naik turun drastis atau naik turun lagi. Kalau Anda perhatikan, dibandingkan Anda membuat satu yang flat, jadi lebih dinamik yang dengan menggunakan alur seperti roller coaster itu. Misalnya ada 3 nih. 3 misalnya yang kotak dia lebih besar ya, seperti Hulk gitu misalnya. Yang lingkaran dia lebih pendek, kecil gitu. Yang segitiga dia sedang ya. Jadi nanti dibuatkan dia line up-nya itu seperti alur roller coaster itu. Seperti itu. Oke. Kalau saya
Dari saya seperti itu sih materinya. Nanti silakan Anda pelajari lagi. Nanti akan saya upload di Google Classroom. Demikian juga dengan em, rekaman untuk live session pada siang hari ini. Oke, sebelumnya sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, menyampaikan sesuatu, silakan. Berarti nanti Diskusinya Kenapa? buat 3 karakter ya berdasarkan kotak segitiga dan lingkaran itu. Ya, ya. Jadi buat istilahnya line up ya, line up trio. Tapi Anda tentukan dulu konsepnya, temanya. Kayak tadi kan ada contohnya tema witch atau penyihir gitu kan ya. Nanti Anda itu bisa berkembang dari yang project yang pertama yang personalize itu. Jadi kan yang project yang pertama, yang tugas yang pertama itu Anda membuat karakter yang dari kepribadian Anda. Bisa saja Anda kembangkan dari kepribadian itu, misalnya dari kepribadian Anda coba kembangkan, buatkan tema, misalnya dari hobi Anda seperti apa. Jadi intinya dibuat konsepnya dulu, buat aja mind mappingnya dulu, kata-kata kuncinya seperti apa, sehingga Anda dapatkan tema yang seperti apa, lalu referensi-referensi visual yang Anda pakai itu apa saja. Misalnya Anda kecenderungannya ke apa, misalnya One Piece, Anda kecenderungannya ke mecha gitu ya, kecenderungannya kemana, temanya Anda tentukan, baru disusun dengan bentuk-bentuk dasar. Jadi Anda buat mulai bentuk dasar itu segitiga, lingkaran, kotak, agar terbiasa gitu kita pola pikirnya, kita dari yang bentuk yang sederhana baru ke rumit gitu, dari umum ke khusus gitu ya. Jadi dari global ke spesifik gitu, dari umum ke khusus. Jadi nanti Anda buatnya dari bentuk dasar itu segitiga, lingkaran, dan kotak. Karena itu nanti cara yang menurut saya aman ya, baik ya untuk nanti kalau Anda akan coba nanti jadikan itu siluet tuh, apakah masih bisa dikenali atau enggak gitu. Itu penting nanti kalau setelah Anda buat, Anda jadikan siluet. Jadi nanti yang penting yang Anda buat adalah, jadi projectnya kan membuat line up trio. Nah, selain itu Anda buat juga paletnya dan siluetnya gitu. Karena dengan membuat siluet, kita jadi tahu nanti karakter ini ketika dia jadi siluet, maksudnya detailnya itu dihilangkan semua sampai paling minimum. Jadi yang terlihat hanya figurnya, masih bisa dikenali atau tidak gitu. Apakah masih terlihat bagus atau tidak gitu. Tuh, jadi intinya membuat line up trio. Jadi line up itu ada satu garis gitu ya, jangan buat garis-garis yang kayak tinggi. Misalnya kayak contohnya seperti orang narapidana itu kan, dia kalau dia di foto itu kan dia ada kayak garis-garis itu. Jadi buat line up trio. Nanti saya akan upload nanti penugasannya, kan masih minggu depan tuh, nanti penugasannya minggu depan. Kok minggu depan? Jadi hari Selasa ini. Hari Selasa ya. Gitu. Silakan yang lain, tadi Gifrona ada mau ini tadi, mau menanggapi atau memberikan diskusi lebihnya tuh pengen dilanjutkan di WA sih Pak, soalnya kayak takut menghabiskan waktu gitu. Oh iya, oke deh. Siap. Baik, yang lain ada yang ingin menyampaikan sesuatu gitu, mungkin menanggapi atau mau berdiskusi sebelum saya tutup? Oke, baik. Mario Tarsisius gimana, masih mengangkat tangan ya? Oke, baik. Jika memang tidak ada lagi yang bertanya, ya baik. Kalau begitu kita akhiri ya live session pada siang ini. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan semua pada live session siang ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik. Nanti akan dipraktekkan gitu ya pada proyek ujian tengah semester. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengerahkan kemampuan dan ide terbaiknya gitu, karena rencana saya nanti akan dibuat
kayak dia kompilasi gitu. Mudah-mudahan bisa dibukukan gitu ya. Jadi semacam artbook. Jadi Anda siapkan nanti profil Anda gitu dan karya-karyanya, karya line up trionya. Seperti itu. Baik, baik kalau begitu selamat siang semuanya. Saya tutup live session pada siang ini. Kita ketemu lagi hari Selasa ya. Live session juga. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa di hari Selasa. Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Siang, Pak.